Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlogasi yang keempat bersama kami kelompok 1. Jadi, kali ini kami akan membahas mengenai PPh pasal 24, 25, dan 29. Jadi, jangan di-skip ya. Nah, kita mulai dari pengertiannya. Seperti yang kita tahu, wajib pajak orang pribadi atau badan usaha diharuskan untuk membayar pajak yang terutang dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, namun dalam praktiknya itu masih terdapat kesulitan bagi wajib pajak dalam melunasi pembayarannya, sehingga pembayaran pajak secara angsuran akan lebih memudahkan. Nah, pembayaran pajak penghasilan secara angsuran ini adalah pengertian dari pajak penghasilan pasal 25 yang bertujuan ingin meringankan beban wajib pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Nah, ada ketentuan dalam PPh pasal 25 ini, yakni wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya. Nah, batas waktu pembayaran PPh pasal 25 ini adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Nah, apabila ada keterlambatan dalam penyetoran pajaknya dan pelaporan PPh pasal 25-nya, terdapat sanksi yang berlaku, yaitu dikenakan sebesar 2% bunganya per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Nah, kategori pajak penghasilan pasal 25 ini ada yang pertama itu wajib pajak orang pribadi. Nah, dalam wajib pajak orang pribadi ini terbagi dua. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau disingkat sebagai WPOPPT, yang mana wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang atau jasa di satu atau lebih tempat usaha. Nah, tarif yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi pengusaha tertentu ini yaitu sebesar 0,75% dikali omset bulanan di setiap masing-masing tempat usahanya. Nah, yang kedua itu ada wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau yang disingkat sebagai WPOP-SPT, yang mana wajib pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan tidak memiliki usaha sendiri. Nah, untuk tarifnya ini yaitu dengan perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan itu 12 bulan. Nah, tarif pajak dalam PPh pasal 17 ayat 1 ini sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilannya sampai 50 juta per tahun itu dikenakan 5%. Kalau penghasilan dari 50 juta sampai 250 juta per tahunnya itu dikenakan 15%. Nah, untuk penghasilan dari 250 juta sampai 500 juta per tahunnya itu dikenakan 25%, dan penghasilan di atas 500 juta per tahunnya itu dikenakan 30%. Nah, untuk kategori yang kedua itu ada wajib pajak badan. Nah, di mana wajib pajak badan usaha ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, dan pemungut pajak. Nah, ketentuan yang berlaku terhadap tarif pasal 25 ini yaitu PKP dikali 25% dari tarif PPh pasal 17 ayat 1, yang mana tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, untuk cara perhitungannya ini yaitu PPh pasal 25 ditulis dalam bentuk SPT tahunan dengan perhitungannya selama setahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap selama 1 tahun tersebut. Nah, biasanya juga perhitungannya dilakukan setelah laporan keuangan sudah memiliki atau sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Dalam ketentuannya, besaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berikutnya setelah tahun pelaporan di SPT tahunan dihitung sebesar PPh pasal 25 yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi pajak penghasilan berikut ini. Nah, yang pertama itu PPh pasal 21 sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP
dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, PPh pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, dikurang 2% berdasarkan sewa atau penghasilan lain serta imbalan jasa. Nah, yang ketiga itu PPh pasal 22, pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Nah, yang keempat ini Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh perhitungan soal PPh pasal 25. Yang untuk soal pertama adalah penghasilan PT Dira tahun 2009 adalah sebesar 250 juta. Sisa kerugian tahun 2007 yang masih dapat dikompensasikan adalah sebesar 300 juta. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan adalah sebesar 50 juta. Dan pada tahun 2009, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar 8 juta dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Dan untuk perhitungan PPh pasal 25-nya adalah pada tahun 2010, penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar 250 juta dikurang 50 juta sama dengan 200 juta. PPh yang terutangnya adalah 28% dikali 200 juta, hasilnya adalah 56 juta. PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 8 juta, yang 56 juta tadi dikurang dengan 8 juta, maka hasilnya adalah 48 juta. Maka besarnya angsuran PT Dira pada tahun 2010 adalah 1 dibagi 12 dikali 48 juta dan hasilnya adalah 4 juta. Dan untuk jurnalnya adalah uang muka PPh 25 di sebelah debit sebesar 4 juta dan kas atau bank di sebelah kredit sebesar 4 juta. Soal contoh yang kedua untuk bagi WP baru, contohnya adalah PT Almond perusahaan baru yang berdiri terdaftar sebagai wajib pajak pada awal bulan Juni 2009. Selama bulan Juni penjualan PT Almond sebesar 100 juta dan biaya-biaya yang terjadi adalah sebesar 60 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 25 untuk masa Juni 2009 adalah penjualannya sebesar 1 miliar, biaya yang dikeluarkan adalah 600 juta, maka penghasilan neto sebulannya adalah 400 juta. Terus penghasilan neto disetahunkan adalah 12 dikali 400 juta, maka hasilnya adalah 4 miliar 800 juta. Dan untuk PPh terutangnya adalah 25% dikali 4 miliar 800 juta, maka hasilnya adalah 1 miliar 200 juta. Maka PPh pasal 25 masa Juninya adalah 1 miliar 200 juta dibagi 12, maka hasilnya adalah 100 juta untuk masa Juni. Dan untuk jurnal PPh 25-nya adalah uang muka PPh pasal 25 100 juta di sebelah debit dan kas atau bank sebesar 100 juta di sebelah kredit. Dan untuk soal ketiga, yaitu contohnya Setiawan mulai usaha bengkel pada tanggal 3 Februari 2017. Penerimaan bruto bulan Februari 2017-nya adalah sebesar 50 juta rupiah. Persentase norma perhitungan, misalnya untuk usaha bengkel motor 22,5%. Setiawan menikah dan mempunyai 2 anak, maka perhitungan PPh pasal 25-nya adalah 22,5% dikali dengan 50 juta, maka hasilnya adalah 11.250.000 rupiah. Untuk penghasilan neto setahunnya, maka 12 dikali 11.250.000 rupiah, maka hasilnya adalah 135 juta rupiah. Karena Setiawan sudah menikah dan mempunyai 2 anak, maka PTKP-nya adalah sebesar 67.500.000. Maka penghasilan neto setahunnya tadi dikurang dengan PTKP K2, maka penghasilan kena pajaknya adalah 67.500.000 rupiah. Untuk PPh terutangnya adalah 5% dikali 50 juta, maka hasilnya adalah 2.500.000, dan 15% dikali 17.500.000 sama dengan hasilnya adalah 2.625.000 rupiah. Maka hasil PPh terutangnya tadi ditambahkan hasilnya adalah 7.625.000 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 25 bulan Februari adalah sebesar 7.625.000 rupiah dibagi 12, maka hasilnya adalah 635.416 rupiah. Untuk jurnalnya, uang muka PPh pasal 25 di sebelah debit sebesar 635.416
Rp6.67 di sisi debit. Tentu di sisi kreditnya adalah kas atau bank sebesar Rp635.416,67. Selanjutnya, materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 ini mengenai peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang mereka yang dimiliki di Indonesia. Nah, di sini terdapat satu contoh soal, yaitu di mana PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014, yaitu penghasilan dalam negerinya itu sebesar 400 juta rupiah, dan kemudian penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak sebesar 20% itu sebesar 200 juta rupiah. Nah, untuk menjawab soal tersebut, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dengan mentotalkan penghasilan dalam negeri dengan penghasilan di luar negeri, yaitu dengan mentotalkan 400 juta rupiah dan 200 juta rupiah, maka hasilnya adalah 600 juta rupiah. Kemudian yaitu dengan menghitung total PPh terutang, yaitu pajak terutang sebesar 25% dikalikan dengan 600 juta rupiah, maka hasilnya 150 juta rupiah. Nah, yang kemudian yaitu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu dengan cara penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan, kemudian dikalikan dengan PPh terutang. Nah, kemudian kita langsung masukkan saja angka-angkanya. 200 juta rupiah dibagi dengan 600 juta rupiah, lalu kemudian dikalikan dengan 150 juta rupiah, yang dimana didapatkan hasilnya itu 49.999.999 rupiah, dan kita bulatkan menjadi 50 juta rupiah. Dan langkah terakhir yaitu menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri, yaitu dengan cara 20% dikalikan dengan 200 juta rupiah, maka hasilnya adalah 40 juta rupiah. Dari penghitungan tersebut, maka diperoleh sebesar 40 juta rupiah adalah PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Nah, di sini jurnal untuk pencatatannya itu PPh terutang di luar negeri sebesar 40 juta rupiah di debit, dan kemudian kas sebesar 40 juta rupiah di kredit. Oke, smart people, yaitu selanjutnya tentang PPh pasal 29, pengertian dan contoh soal. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh terutang dalam tahun pajak bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh, yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25. PPh pasal 29 harus disetor menggunakan surat setoran pajak atau SPP, paling lambat sebelum SPT tahunan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak, yaitu akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya untuk WPOP, dan akhir bukan keempat tahun pajak berikutnya untuk WP Badan. Contoh soalnya yaitu pada tahun pajak 2015 dalam laporan keuangan komersil PT MMM menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 2 miliar. Dari peredaran usaha sebesar 55 miliar, setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, diperoleh laba kena pajak sebesar 1 miliar 500 juta. Dan PPh terutang yaitu sebesar 375 juta. Dapatnya yaitu dari 25% dikali 1 miliar 500 juta. Selama tahun 2015, data kredit pajak dan pajak yang dibayar sendiri oleh PT MMM adalah sebagai berikut, yaitu PPh pasal 22 impor sebesar 15 juta, PPh pasal 22 bendara sebesar 10 juta, PPh pasal 23 sebesar 18 juta, PPh pasal 24 sebesar 12 juta, PPh pasal 25 yaitu 180 juta. Kredit pajak tersebut digunakan oleh PT MMM untuk mengisi SPT tahunan PPh Badan.
SPT tersebut disampaikan pada tanggal 30 April 2016 dan kekurangan pajak dibayar pada tanggal 25 April 2016. Bagaimana jurnal pada PT MMM, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, beban PPh kini terletak di bagian debit, yaitu sebesar 375 juta, dan pada kredit yaitu PPh pasal 22 impor sebesar 15 juta, PPh pasal 22 bendara sebesar 10 juta, PPh pasal 23 yaitu 18 juta, PPh pasal 24 sebesar 12 juta, PPh pasal 25 yaitu sebesar 180 juta, dan utang PPh kini yaitu PPh pasal 21